Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Farikhul Lutfi, sekaligus dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan seluruh anggota kelas HKI 1A yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ahmad Al-Farizi, anggota dari kelompok 4, moderator sekaligus pemateri pada presentasi kali ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Mbak Dita, Mbak Rina, Mbak Aulia, dan Mbak Irma. Kami di sini akan menyampaikan sebuah materi, yakni tentang kalimat efektif. Berikut adalah penyampaian materi dari kelompok 4. Selamat menyaksikan. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Kalimat efektif juga dapat diartikan sebagai kalimat yang terdiri atas kata-kata yang punya unsur spok atau kalimat yang punya ide atau gagasan penulis. Penggunaan kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, disertai laporan penelitian, tesis, dan sebagainya. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama yaitu kesatuan dan kesepadaan. Nah, kesepadaan adalah kalimat yang dapat dilihat dari struktur bahasa dalam mendukung gagasan yang merupakan kepaduan pikiran. Sebuah kalimat terdapat satu ide atau gagasan yang akan disampaikan. Kesatuan dalam kalimat dibentuk jika ada keselarasan antara subjek, predikat, dan objek, dan predikat keterangan. Ciri-ciri kesepadaan yaitu yang pertama subjek atau S dan predikat atau P. Yang kedua kata penghubung intrakalimat dan antarkalimat. Yang ketiga gagasan pokok. Ciri yang kedua yaitu kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama dipakai dalam susunan serial. Kesejajaran dapat dibedakan atas kesejajaran bentuk, kesejajaran makna. Kesejajaran bentuk adalah kalimat yang tidak tersusun secara sejajar dapat mengakibatkan ketidakserasian. Kesejajaran makna adalah penalaran dalam kalimat yang merupakan masalah pokok yang mendasari penataan gagasan karena penalaran atau pola pikir pemakaian bahasanya cenderung kacau, tidak teratur, dan berbelit-belit. Yang ketiga adalah penekanan. Inti pikiran dalam kalimat biasanya akan ditekankan oleh penulis atau pembaca. Contohnya, pembangunan dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi. Tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Yang keempat adalah kehematan. Kehematan merupakan adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Unsur-unsur penghematan kata yaitu yang pertama, pengulangan subjek kalimat, yang kedua, hiponim dihindarkan, yang ketiga, penghilangan bentuk bersinonim, yang keempat, penghilangan makna jamak yang ganda, yang kelima, pemakaian kata depan dari dan daripada. Selanjutnya adalah materi tentang kevariasian. Kelincahan dalam penulisan terdapat dalam susunan sebuah kalimat yang digunakan. Ada kalimat yang dimulai dari subjek, predikat, atau keterangan. Tulisan yang menggunakan pola atau bentuk kalimat yang terus-menerus sama akan membuat suasana menjadi kaku dan monoton, sehingga para pembaca menjadi bosan. Oleh sebab itu, untuk menghindari suasana yang monoton, diperlukan pola dan bentuk susunan kalimat yang bervariasi. Selanjutnya, struktur kalimat efektif. Kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Struktur kalimat efektif mengikuti jenis kalimat, struktur penempatan subjek, predikat, objek, dan keterangan menyesuaikan jenis kalimat yang akan dibuat. Selama syarat untuk menyusun kalimat efektif sudah ditaati, maka strukturnya hanya tinggal menyesuaikan jenis kalimat. Nah, contoh kalimat efektif. Contoh 1, pihak sekolah memasang CCTV untuk keamanan sekolah. Pihak sekolah sebagai subjek, memasang sebagai predikat, CCTV sebagai objek,
Untuk keamanan sekolah itu sebagai keterangan tujuan. Contoh 2, ibu belanja buah, sayur, telur, daging sapi, dan beras di pasar. Ibu sebagai subjek, belanja sebagai predikat, buah, sayur, telur, daging, dan beras sebagai objek, di pasar sebagai keterangan tempat. Terima kasih. Itulah tadi pembahasan materi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.